warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rahimahullah, alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup hari yang segar, sehat, walafiat. Tidak ada langsung selawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda kita dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang Al-Quran berarti kita berbicara pada inti dari ajaran Islam. Berbicara Al-Quran berarti juga bicara tentang Rasulullah SAW yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan kepadanya Al-Quran, sekaligus Rasulullah menjadi contoh teladan yang telah mengamalkan Al-Quran secara utuh. Berbicara tentang Al-Quran juga kita berbicara tentang para sahabat, para sahabiat yang juga telah berusaha dan mereka berhasil membaca, memahaminya, mengamalkannya, menghafalnya, dan mendakwakannya. Berbicara tentang Al-Quran juga berbicara tentang masyarakat, karena memang Al-Quran diturunkan untuk memberikan petunjuk kepada masyarakat, kepada umat manusia, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Berbicara Al-Quran juga berbicara tentang masa depan umat Islam. Masa depan umat Islam, cerah dan tidak cerahnya itu sangat tergantung sejauh mana komitmen dan konsistensi umat Islam terhadap Al-Quran. Bicara Al-Quran juga berbicara tentang diri kita sendiri. Diri kita ini, apakah diri kita menjadi insan-insan yang bermanfaat atau tidak bermanfaat, insan-insan yang selamat dan tidak selamat. Berbicara tentang insan diri kita, apakah nanti ke depan menjadi manusia-manusia yang bahagia atau tidak, itu juga sangat tergantung sejauh mana kedekatan kita, sejauh mana kepahaman kita, sejauh mana pengamalan kita, dan sejauh mana dakwah kita terhadap Al-Quran. Banyak buku-buku ditulis tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Sering dijuduli dengan kaifa nata'amalu ma'al Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Sudah barang tentu yang pertama sekali sebagai orang Islam, interaksi kita dengan Al-Quran sebelum yang sifatnya operasional adalah keyakinan, karena memang Al-Quran ini salah satu kitab Allah yang menjadi salah satu rukun iman. Itu adalah harus percaya kepada kitab.
kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu dalam hadis disebutkan Allah menurunkan 104 wahyu. Dari 104 itu diringkas menjadi 3 kitab, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Dari 3 kitab itu dikumpulkan dalam kitab Al-Quran, dan kitab Al-Quran itu disaripatikan di dalam Al-Fatihah, dan surat Al-Fatihah itu disaripatikan dalam 1 ayat. Ayat apa itu? Ada yang tahu? Ya? Bismillah. Ada yang selain Bismillah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi Al-Quran ini sudah mengumpulkan seluruh kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Jadi pertama adalah meyakini. Kita meyakini Al-Quran bahwa itu adalah mukjizat, kalamullah al-mu'jiz, firman Allah yang mengandung mukjizat, ya, mukjizat, dan yuta'abbad fi tilawatihi, yang kalau membaca dapat pahala. Mukjizat Al-Quran ini, mukjizat itu apa? Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang diberikan kepada seorang Rasul untuk membuktikan kebenaran Rasul dan mengandung tantangan, menantang. Kemukjizatan Al-Quran itu menantang atau punya nilai ijaz dalam berbagai aspek. Ijaz lugawi, kemukjizatan bahasa. Ketika orang-orang tidak percaya Al-Quran itu adalah firman Allah, mereka ditantang supaya membuat tandingan. Sepenuhnya Al-Quran tidak bisa, 10 surat tidak bisa, 10 surat tidak bisa. Kemudian juga dari aspek ilmi, dari aspek ilmiah, Al-Quran juga menantang. Siapa yang bisa mengalahkan kemukjizatan Al-Quran dari aspek ilmiah? Banyak sekali fenomena-fenomena ilmiah dalam Al-Quran, ya. Manusia ini baru tahu beberapa waktu yang tidak lama. Al-Quran telah jauh 14 abad yang lalu sudah berbicara tentang pertumbuhan janin dalam rahim. Kedokteran belum lama. Al-Quran sudah 14 abad yang lalu, banyak sekali kemukjizatan ilmiah. Kemudian juga kemukjizatan tasyri', kemukjizatan secara syariat. Setiap hari Al-Quran menantang kepada kita, silakan Anda mengatur masyarakat, mengatur bangsa, mengatur negara, mengatur rumah tangga, silakan. Kalau Anda mengaturnya semua itu bertentangan Al-Quran, pastikan tidak akan bisa menyelesaikan problem-problem kemasyarakatan, kebangsaan, kemanusiaan kalau bertentangan dengan Al-Quran. Dan ini bisa dibuktikan dalam banyak hal, dalam bukti-bukti historis, bukti-bukti di lapangan, dan seterusnya. Nah, itu yang pertama, tentu meyakini, mengimani. Orang kalau tidak meyakini, mengimani, proses-proses selanjutnya akan sulit. Termasuk membaca. Al-Quran sudah mengatakan di sana ada satu ayat, yatluna kitab Allah atau haqqa tilawatih yu'minu nabi. Nah, itu rangkaian yatluna dengan yu'minu nabi itu bergandengan, itu ayatnya saya lupa. Jadi tanda-tandanya orang yang membaca sungguh-sungguh dalam arti benarnya, sungguh-sungguh dalam arti wiridnya, memahaminya dan seterusnya, itu karena yu'minu nabi, karena beriman. Jadi kuncinya pertama harus beriman dengan segala makna yang ada tertanam dalam iman. Nah, setelah mengimani, maka yang pertama sudah barang tentu membacanya supaya benar. Membaca juga bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat. Membaca itu
Pertama membaca supaya benar, karena Al-Quran ini di samping bahasa Arab juga punya karakteristik tersendiri dalam bacaannya. Dan dalam membaca ini tidak boleh sembarangan dan harus apa yang disebut dengan talaqi. Talaqi ini bagian juga dari kemujizatan Al-Quran. Tidak ada pewarisan atau transfer ilmu, ya, transfer data, transfer teks seperti transfernya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sudah dijamin oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh saya turunkan Al-Quran dan sungguh saya jaganya sampai hari kiamat, terjaga. Tidak akan pernah ada kesalahan dalam ucapan, dalam tulisan, ya, dan seterusnya. Banyak sekali orang-orang berusaha untuk merubah, untuk ya merusak, tapi tetap saja ketahuan, ya, selalu ketahuan, selalu ya terungkap itu. Nanti kita bicara tentang para hafiz itu, kata lain munculnya banyak sekali para hufal, para hafizat, para penghafal Al-Quran dari satu generasi ke generasi yang lain. Tidak pernah sepi itu. Jadi pertama membaca dengan benar. Ada di sana ada makharijul huruf, ya. Makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf harus pas. Kemudian juga ada tajwid. Bagaimana supaya bacaannya itu benar. Dan subhanallah, ya, Al-Quran ini sudah dijamin orang yang mau belajar Al-Quran, apakah itu membacanya, memahaminya, menghafalnya, nanti itu dijamin dimudahkan oleh Allah SWT. Al-Quran mengatakan berkali-kali, ya, dalam surat Al-Qalam namanya, Allah mengatakan, berfirman, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh saya mudahkan Al-Quran itu lidzikri. Ini maknanya bisa panjang, banyak. Lidzikri, membacanya, memahaminya, ya, sampai menghafalnya. Dan ini jelas-jelas terbukti. Jadi orang Arab sendiri itu juga sampai heran. Saya ketika di Mesir itu sering ditanya oleh orang-orang Mesir, khususnya orang-orang kampung, ditanya, kamu bisa baca Al-Quran? Saya sudah ke Mesir, ke sana masih ditanya, kamu bisa baca Al-Quran apa tidak? Ya, saya bilang, ya bisa lah, masa tidak bisa? Coba baca surat Fatihah. Saya baca surat Fatihah. Dia masih nggak yakin, coba baca surat Al-Ikhlas. Saya baca. Terus mereka tanya, teman-temanmu di sana di Indonesia juga bisa baca Al-Quran? Ya bisa, misalnya bisa. Saya bilang tidak hanya bisa. Di tempat kami itu anak-anak kecil pada hafal Al-Quran. Ya. Jadi memang betul kan, namanya di Kudus gitu kan, itu SD sudah hafal Quran. Nah mereka semakin terbengong-bengong. Wah begitu ya? Iya. Pada paham nggak? Enggak. Tambah heran lagi mereka. Bukan bahasanya nggak paham, hafal Quran, anak kecil lagi. Nah, itu bukti dimudahkan. Mungkin antum rahmatullah mungkin sudah termasuk di era yang belajar Al-Quran dengan metode yang baru. Mungkin ada yang belajar Al-Quran dengan qiraati atau iqra atau macam-macam sekarang. Pada zaman saya kecil belajar Al-Quran itu dengan namanya qaidah Baghdadiyah, ya. Pakai alif fathah A, alif kasrah I, alif dhamma U, A, I, U. Kalau di kampung saya bukan fathah, alif jabar A, alif jere I, alif bese U. Orang tidak bisa baca Al-Quran.
Dulu pada zaman sahabat itu, huruf Arab itu belum ada harokat seperti sekarang ini. Jadi jangankan harokat, titik aja nggak ada dulu. Jadi antara ain, rin sama, kho, jim, ha sama, ba, ta itu sama. Mereka bisa karena apa namanya lingkungan zauk mereka, perasaan mereka, seterusnya itu bisa. Kemudian setelah orang Islam ini banyak berdiri orang-orang masuk Islam selain orang Arab itu, akhirnya berusaha bagaimana caranya supaya orang Islam yang bukan orang asli Arab ini bisa baca Quran. Dan melalui proses panjang. Ada dulu harokatnya warna-warni dulu itu, beda-beda, katakan beda-beda. Nah, akhirnya sampai kemudian muncul Usmani dan macam-macam itu. Ini bentuk semua memudahkan. Musabaqah tilawatil Quran ya, di tingkat internasional itu siapa yang juara? Apa seluruh orang Arab? Tidak. Orang Indonesia berapa kali juara internasional? Orang Iran, orang Pakistan, orang Malaysia. Bahkan dalam sejarah bahasa Arab itu banyak sekali para ulama-ulama ahli bahasa Arab itu bukan orang Arab aslinya. Ya, kita kenal namanya Sibawen macam Bukhari dan sebagainya itu bukan orang Arab. Karena apa? Karena ingin belajar Al-Quran dimudahkan oleh Allah SWT. Bahkan saya sering mengatakan bahasa yang paling mudah itu bahasa apa? Kalau saya tanya, bahasa apa? Bahasa Arab. Berarti sudah bisa bahasa Arab semua. Coba. Betul itu. Bahasa yang paling mudah adalah bahasa Arab. Tidak ada orang belajar bahasa yang dijamin oleh Allah mudah, tidak ada, kecuali bahasa Arab. Kalau nggak percaya, imannya itu bertanyakan itu. Karena Al-Quran tadi mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri faham. Sungguh saya mudah Al-Quran untuk dipelajari. Nah, Al-Quran itu bahasa Arab, ya kan gitu. Dan bahkan standar orang Arab itu siapa orang Arab? Orang Arab itu siapa? Apa yang hidungnya mancung? Ya, bukan. Innamal arabiyyatu bil lisan. Standar Arab itu adalah lisan. Kalau waman takallama al-arabiyya fa huwa arabi. Orang yang ngomong Arab itu orang Arab. Jadi saya juga orang Arab sebetulnya, tapi orang Arab pesek gitu. Nah, gitu. Jadi dari sisi konsep Arab saja itu fleksibel, universal gitu. Coba kita ini gak adil, ya, gak adil. Belajar bahasa Inggris sampai jual sapi, jual sawah, siang malam, ya kursus. Ada orang tanya, Ustaz gimana caranya belajar bahasa Arab yang mudah? Terus apalagi yang murah, apalagi yang tidak hadir? Nah, mana mungkin bisa? Sementara bahasa Inggris gak ada apa namanya standar bahwa bahasa Inggris itu lebih mudah dari bahasa. Nah, ini. Jadi pertama baca ya, baca itu. Ini mudah, siapapun bisa kalau mau. Banyak orang sudah tua-tua karena dulu waktu mudanya nggak sempat, terus akhirnya pensiun. Setelah pensiun ingin belajar Al-Quran. Nah, ini di ibu kita di Pogong itu, Bu Umi Nur itu ada orang-orang tua-tua ngaji. Saya dulu usulkan supaya namanya Husnul Khotimah. Ini udah tua-tua. Kalau mau ngaji itu biasanya laporan dulu, laporan ada yang gula saya naik, apalagi trombositnya naik, apalagi macam-macam. Ada yang kok ini bapak nggak ada, dia sudah innalillah. Orang-orang seperti mereka sudah tua itu mau belajar bisa. Pokoknya anak kecil bisa, remaja bisa, tua bisa, semua bisa kalau mau langsung. Saya punya guru besar ketika saya di Sudan itu, dia cerita yang ngajar kepada saya tentang suara, ilmu suara. Dia mengajarkan surat Yasin kepada orang Amerika tidak dengan huruf hijaiyah, dengan rumus suara internasional. Kita lalu lihat kamus ya, kamus apa saja, itu kan di samping kata-kata itu ada dalam burung itu, cara baca, itu namanya rumus suara itu. Nah ini orang Amerika diajari surat Yasin dengan rumus suara internasional, bisa.
nggak pakai TPA, nggak pakai kiroatin, nggak pakai, bisa juga, luar biasa. Nah, pernah membaca untuk benar, kemudian membaca untuk wirid, membaca untuk wirid. Nah, kalau sudah bisa baca, orang Islam harus punya wirid Al-Quran. Nah, sekarang kalau kita tanya, sebaiknya kita berapa lama kita menghatamkan Al-Quran? Apa ya? Jadi kita menghatamkan itu sebaiknya berapa lama? Setahun sekali? Atau seumur hidup sekali? Atau Ramadan sekali? Atau berapa kali? Kalau kita yang ditanya itu jawabnya gimana? Kira-kira? Ya mungkin sudah biasa ya. Kalau masyarakat itu bingung jawab seperti itu, atau mungkin tidak sama sekali. Ya. Rasulullah dan ditanya seperti itu 40 hari. 40 hari. Para sahabat ketika dibilang 40 hari, wah kalau 40 hari ringan, terlalu ringan itu. Nawar maksudnya nawar jangan lama-lama. Nawarnya jangan lama-lama. Kalau maunya DS membuat aturan 40 hari, wah terlalu berat itu. Kita banyak aktivitas. Bukan. Nawarnya ini nawar supaya jangan lama-lama. Akhirnya turun 10, 20, 30, 20 sampai akhirnya 3 hari, minimal itu 3 hari. Kalau kurang dari 3 hari itu nanti banyak hak-hak Al-Quran yang tidak terpenuhi. Dan orang Islam itu cirinya itu ya selalu baca Al-Quran. Namanya saja Al-Quran itu bacaan. Bahkan dalam hadis disebutkan mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an misal utrujah rihuha tayyib wa ta'muha tayyib wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an misal tamra la riha laha wa ta'muha hulm wa mithlul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kama mathalil khanzalah laisa lahu rihun wa ta'muha murrun. Ada jawab Muslim. Perumpamaan orang muslim, seorang muslimah masuk dalamnya adalah orang muslim tapi orang mukmin yang membaca Al-Qur'an itu seperti utrujah. Ada yang mengartikan jeruk itu ya. Tapi jeruk yang memenuhi syarat ini ya. Apa? Lemon. Ya, jadi apa? Baunya harum dan rasanya juga manis gitu. Rasanya manis. Itulah orang mukmin yang ideal gitu. Tapi orang mukmin kalau tidak biasa baca Al-Quran, maka perumpamannya seperti kurma. Kurma itu rasanya manis, baunya nggak berbau. Ya lumayan. Tapi jangan sampai seperti orang munafik. Orang munafik itu seperti Hanzalah. Hanzalah itu apa? Itu yang biasa untuk jamu itu. Brotowali, ya brotowali. Brotowali itu apa? Sudah nggak ada baunya, ya. Kemudian rasanya pahit. Mungkin otruja bisa kayak durian juga ya. Durian ini, wah baunya luar biasa. Rasanya juga manis bagi yang senang. Gitu. Nah, jadi membaca untuk wirid itu. Dan itu insya Allah namanya Al-Quran itu kalau ada di dalam dada seorang muslim itu akan mempengaruhi sikapnya, akan mempengaruhi perilakunya. Bahkan bukan hanya itu, mempengaruhi banyak hal, kecerdasannya juga bisa berpengaruh. Ya. Jadi rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, surat Al-Baqarah dan seterusnya itu, maka rumah itu akan dipenuhi dengan setan. Kalau setan berada di rumah itu ya bisa dibayangkan nanti orangnya menjadi orang malas-malas,
orangnya kalau suami istri berantem terus, anaknya alhamdulillah sulit diatur karena terus dengan syaitan. Membaca untuk diri, kemudian membaca untuk memahami, membaca untuk memahami. Coba kita kan tahu bahwa Al-Quran itu 30 juz, ya kan? Setahun itu berapa hari? 365. Kalau tadi membaca Al-Quran itu wirid itu umpamanya kita sebulan sekali khatam itu ya. Kalau sebulan sekali sudah biasa ya? Sudah biasa ya? Sudah biasa belum? Agak biasa atau sudah biasa? Luar biasa. Kalau yang memang belum biasa memang berat ya. Tapi sebenarnya kalau sudah biasa ya. Katakanlah umpamanya dimulai 2 bulan sekali lah, 2 bulan sekali. 2 bulan sekali berarti kan 2 bulan itu 60 hari kan ya. Quran itu berapa juz? 30 juz. Jangan sampai tidak tahu Quran 30 juz. Karena dulu ada seorang menteri waktu zaman Orde Baru datang ke sebuah pesantren, ketemu sama kiainya. Kiainya bilang, Pak Menteri, alhamdulillah saya ini sudah hafal Quran. Berapa juz? 30 juz. Wah, masih berapa juz lagi? Jadi menteri ini orang muslim ini nggak tahu kalau Quran 30 juz. Dari Quran 30 juz, hari 2 bulan itu 60 hari. Berarti sehari berapa? Setengah juz. Berapa halaman? 10 halaman lah dibuat apa namanya ya, global itu 10 halaman. Berarti setiap hari kita membaca 10 halaman. Beratnya 10 halaman satu majelis. Ya kalau sudah biasanya. Kalau berat dibagi 5. Dibagi 5 apa? Setiap sholat. Artinya sebelum sholat baca dulu, sebelum subuh, belum asar, belum maghrib. Jadinya berapa kali baca? Dibagi 5. Nah, 1 lembar, 2 halaman. Masih berat? Kalau masih berat cari cara lain. Sebelum sholat 1 halaman, setelah sholat 1 halaman. Masih berat? Kalau masih berat ya gimana mau masuk surga? Ya sebenarnya nggak berat. Sampai habis subuh itu setengah juz itu kalau sudah biasa tidak sampai 1/4 jam. Ya. Kalau orang awam itu banyak sekali waktu yang habis untuk sinetron itu bisa berjam-jam. Nah, jadi baca untuk wirid tadi. Nah ini baca untuk memahami. Ini harus diturunkan dalam bentuk program ya, dalam bentuk hitung-hitungan hari, hitungan jam. Kalau enggak itu nanti habis waktu kita nggak pernah tahu Al-Quran. Padahal itu petunjuk kita. 365 hari untuk memahami. Nggak usah banyak-banyak targetnya. Sehari 1 ayat saja. Sehari 1 ayat. Berat atau tidak 1 ayat? Berat. 1 ayat. 1 ayat. Jadi kalau sehari 1 ayat, berarti setahun berapa? 365 ayat. Umurnya sudah berapa ini? Sudah 20 tahun, 15 tahun. Umurnya sudah banyak sekali. 5 tahun aja sudah berapa itu? 5 tahun kali 365. Nah itu perlu di breakdown dalam bentuk program yang jelas gitu. Jadi 1 ayat namanya. Hari ini dimulai dari sholat tahajud. Umpamanya ayat apa? Ayat apa namanya? Amma yatasaalun. Hari ini adalah hari ayat amma yatasaalun. Malam-malam sholat tahajud kemudian buka Al-Quran, cari amma yatasaalun. Artinya apa? Kalau perlu ditulis dalam tulisan kecil, lembaran kecil gitu yang bisa disaku. Amma yatasaalun. Sudah hari itu hari amma yatasaalun. Gimana?
Kuliah enggak? Amma yatasaalun. Mengeluarkan motor, amma yatasaalun. Ada polisi tidur, amma yatasaalun. Daripada ngelamun coba. Dari asrama, dari pesantren ke kampus itu nggak tahu yang diberikan sampai jalannya itu lupa. Nah itu karena ada Quran itu. Dan ini ada penelitian, banyak sekali orang-orang itu kecelakaan itu gara-gara blank itu, blank. Bahkan di Malaysia, saya ini jadi ingat ini ya, tadi sedang nggak persiapan ini kok muncul ya itu. Itu ilmu itu begitu ya, Allah itu kadang-kadang memberikan ilmu itu tiba-tiba ya. Atau mengingatkan tiba-tiba. Saya jadi ingat pada lama sekali. Jadi orang-orang para pengendara mobil itu kalau ngantuk itu kan berbagai macam cara. AC-nya dikeraskan atau dihentikan, jendelanya dibuka, makan, malah tambah ngantuk, dan seterusnya. Ada yang nyanyian macam-macam. Ternyata ketika di dalam mobil terasa kantuk dibaca Al-Quran itu lebih menjaga gitu dari jalan-jalan itu. Luar biasa itu. Nah, betul semua itu. Jadi apalagi yang biasa pakai nah itu coba Al-Quran terus. Nah, jadi hari ini hari amma yatasaalun. Besok lagi anin naba'il azim. Kamu lagi belajar apa? Anin naba'il azim. Kebetulan jawabannya pas ini dengan pertanyaannya. Kan gitu. Dulu itu kan ada kisah ya, ada kisah di dalam buku-buku kitab-kitab klasik kuning itu. Ada seorang ibu, kalau ditanya semua jawabannya Quran itu loh. Semua jawabannya Quran. Nah itu, harapannya begitu loh nanti. Anda semua itu ditanya apa saja jawabannya Quran. Kalau saya dulu waktu muda, ya kadang-kadang pas di warung itu ada ya maklum pemuda ya biasanya kalau ada pemudi ya cari jaga gengsi gitu ya. Ini sama-sama di warung di sana bahasa Inggris gitu. Terus ini saya ini gimana ya menaikkan gengsi kita. Kita kulhuwallah, Allahu somad. Jadi coba itu. Mudah kan ringan, tapi coba itu. Nah, ini nanti kalau perlu di mutabaah itu. Mutabaah. Kalau perlu di general gitu. Ditulis di papan tulis hari ini hari amma yatasaalun. Nah, gitu. Besok lagi anin naba'il azim. Itu di samping yang lain-lain yang kurikulum ya. Ini yang khusus harian ayat itu. Gitu. Ini luar biasa kan, dahsyat sekali kalau bisa menjalankan. 2 tahun kan di DS ya? 2 tahun. Udah berapa tuh? Berapa? 700? Saya matematikanya agak begitu. Berapa? Ya? 730. Luar biasa. Hafalannya berapa hafalannya? Targetnya? Berapa juz? Hafalannya 3 juz, paham ayat 700 sekian. Oh sudah Anda semua itu jangan senang jadi panitia. Jangan senang jadi panitia daurah, panitia dari besar. Itu bukan makam antum. Makam antum ngisi, bukan jadi panitia gitu. Santri pesantren kok panitia terus, bahkan konsumsi terus. Ngisi, makamnya itu ngisi. Minimal itu pembicara pengganti itu minimal. Jadi kalau pembicaranya nggak hadir, keringan itu apa sih materinya gampang. 700 ayat saya tahu. 700 ayat. Ya kan? Nah itu membaca untuk memahami. Kemudian membaca untuk tadi membaca untuk wirid untuk baik. Sekarang mengamalkan Rasulullah SAW ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, karena akhlakuhu Quran, karena khuluquhu Quran. Akhlak Rasulullah itu Quran berjalan, dan kita senantiasa berusaha untuk
menyesuaikan perilaku kita dengan aku. Saya memang di Indonesia ini banyak orang tahu Al-Quran, bahkan hafidhat itu banyak yang belum sesuai dengan Al-Quran karena masih punya persepsi ketika menghafal Al-Quran itu sudah puncak. Jadi sudah bahkan kita banyak tidak paham dan banyak perilaku yang tidak sesuai. Baik, selanjutnya adalah menghafal Al-Quran. Nah ini lagi-lagi gitu. Tadi walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri tadi termasuk dimudahkan untuk menghafal. Dan ini salah satu kemukjizatan Al-Quran dijaga itu yaitu ada saja orang itu berminat untuk menghafal. Karena memang menghafal Al-Quran itu diberi dipush sekali, ditarghib sekali, didorong sekali oleh Al-Quran, oleh As-Sunnah, oleh Rasulullah SAW. Ya. Sudah tidak terhitung orang itu bisa orang yang menghafal Al-Quran. Tadi sudah saya beri contoh. Tidak hanya orang Arab, adik-adik kita, anak-anak kita bisa. Dan itu ada teorinya juga. Jadi ketika Allah mengatakan akan menjaga Al-Quran, ya kan? Dan hadis-hadis banyak mengepus supaya orang hafal Quran, ternyata Al-Quran sendiri juga telah memberikan metode bagaimana cara menghafal Al-Quran. Cara menghafal itu gimana? Dalam satu ayat dikatakan walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Ada yang ayat qalilan ma tashkurun. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'an. Ketika Anda lahir kamu tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah menjadikan untuk kalian as-sam'a, pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal afidah, dan hati. As-sama', al-absar, dan afidah. 3 perangkat yang diberikan oleh Allah kepada manusia lahir itu, ya sudah semenjak ini sudah disiapkan itu. Tiga ini saya tanya pada Anda, ketika Allah memberikan hati, anak yang lahir, begitu lahir itu sudah bisa berfungsi belum kefahamannya hatinya itu? Sudah berfungsi dengan baik, sudah belum? Kalau maunya ada bayi lahir, kita bilang tidur, langsung tidur ya, bangun. Kemudian yang kedua, sudah melihat belum? Anak bayi lahir, begitu lahir, goyar itu, sudah lihat belum? Ya? Belum. Yang ketiga, sudah mendengar belum? Ya? Sudah mendengar. Nah, itulah rahasianya kenapa bayi begitu lahir itu tidak disuruh tuh lihat foto bapakmu atau supaya lihat lafzul jalalah Allah, apa yang disunahkan agar walaupun hadisnya diperkenalkan, tapi menurut saya itu sangat sinkron dengan realita kenyataan itu. Disuruh ada telinga kanan, telinga kiri. Dan itu ternyata tidak hanya sekedar mendengar, yaitu bayi itu kita semua ini merekam apa yang didengar, gitu, merekam. Di Jepang itu ada sebuah eksperimen, bayi yang baru lahir, belum tahu apa-apa, belum tahu bahasa ibu, setiap hari diperdengarkan bahasa kedua. Jadi bahasa pertama aja belum, bahasa kedua. Pada saatnya bayi ini bisa ngomong, kemudian diperdengarkan lagi bahasa kedua itu dengan cepatnya, bayi itu menirukan dan kemudian menghafal dan seterusnya. Di Jepang, lain di Jepang, lain di Pakistan, karena Pakistan negara Islam, maka eksperimennya dengan Al-Quran. Bayi yang baru lahir terus diperdengarkan kepadanya Al-Quran, maka begitu dia ngomong, bisa ngomong, diajari dengan cepatnya dia bisa menirukan dan menghafalnya. Itulah rahasianya kenapa dulu seperti Imam Syafi'i, berapa umurnya sudah hafal Quran? 7 tahun hafal Quran. Jadi kita sudah bisa
ini penting sekali bagi ibu-ibu dan calon ibu-ibu ini, penting sekali. Jadi anak-anak kita sudah kita desain sebelumnya. Mau jadi apa anak kita? Mau jadi penyanyi dangdut? Mau jadi penyanyi campur sari? Atau penyanyi rock? Sudah, kalau itu tujuannya, semenjak lahir belikanlah CD, MP3, MP4, dangdut, apa namanya, campur sari, rock, macam-macam itu. Nanti besarnya akan jadi penyanyi yang diinginkan. Kalau dengarkan terus, tentu kita tidak seperti itu. Kita ingin anak kita menjadi orang yang membaca dan menghafalkan Al-Quran. Coba itu nanti praktekkan. Saya sudah praktekkan itu, ya kan? Jadi ketika kita pagi hari habis sholat subuh baca Al-Quran, walaupun anak kita tidur, kita baca di sampingnya, biasa dia. Begitu dia udah mau sekolah, mandi, pakai pakaian, sarapan, kita bacakan. Ya kita tidak sempat baca, kita yang sekarang udah fasilitas luar biasa, ada CD, ada HP, ada tape, macam-macam gitu. Jadi termasuk itu saya yang di rumah tahfidz itu namanya. Itu pertama kali ketika ngafal itu selalu muncul lagu yang sering diperdengarkan dulu. Walaupun lama-lama karena sudah setiap hari di setting suruh ngafal dengan model di situ, ya akhirnya tapi itu menunjukkan pengaruhnya loh. Nah sekarang ini malah sering berjam-jam itu anak tidur, HP di sampingnya Al-Quran. Ya, akan lebih hebat lagi kalau langsung ibunya kan begitu, uminya nanti, uminya yang hafalkan. Itu pengaruhnya sangat besar. As-sama itu. Buktinya apa? Mereka merekam. Buktinya dia bisa bahasa. Coba kita bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Jawa. Kenapa kita bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Jawa? Kenapa? Apakah karena dulu kita belajar kaidah-kaidah bahasa Indonesia? Nah, apakah? Bagaimana perolehan bahasa kita ini? Dari mana? Kita bisa ngomong dari mana? Dari mendengar. Dari mendengar. Seandainya kita waktu lahir, begitu lahir langsung ditaruh di kebun binatang, apa bahasa kita? Ini bahasa binatang. Nah itu. Ini jadi luar biasa. Makanya ketika Al-Quran dibaca, wa idza quri'al Qur'anu apa? Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengar. Ketika dibaca Al-Quran, fastami'u supaya dengarkan, fansitu apa fansitu? Hah? Fansitu apa? Perhatikan. Itu. Perhatikan. Bedanya apa? Mendengar istimah dan insot, sama-sama mendengarkan itu. Kalau istimah itu bisa mendengarkan Al-Quran, tapi bisa mendengarkan yang lain, gitu. Tapi kalau insot sudah tidak boleh, tidak ada itu. Makanya tidak boleh di apa namanya, membuat mendengar Al-Quran kemudian sambil mendengarkan yang lain. Konsentrasinya harus penuh, gitu. Tentu tujuannya ini. Tujuannya apa? Tujuannya mendengarkan faham, mendengarkan faham, ya kan? Maka kalau di pesantren itu kalau ada orang baca Al-Quran, tidak ada orang apa namanya sampai, walaupun mungkin masih bisa ya, tapi untuk menunjukkan ketaatannya itu, perhatiannya itu, tidak ada pekerjaan lain kecuali mendengarkan, gitu. Tidak ngobrol, tidak makan, tidak minum, tidak sore-sore, tidak apa itu. Ya, apalagi merokok. Nah, banyak orang nggak tahu kan. Ada baca Al-Quran, bagusnya suaranya. Itu sudah punya. Bahkan sampai di kalangan ini ya, di kalangan masyarakat Islam ini tradisional khususnya, ketika ada mubaligh, kadang-kadang kan ada membaca Al-Quran namanya la'allakum turhamun, terus jawab Allah. Bahkan kalau suaranya bagus itu, kalau bukannya orang Indonesia, orang Mesir, orang Arab itu juga bagus sekali.
Tapi bukan itu tujuannya untuk hanya menyanjung bagus, bukan. Mendengarkan supaya paham, mendengarkan biar paham gitu sebenarnya. Mendengarkan. Jadi makanya tujuan belajar Al-Quran itu dalam aspek kefahaman itu bukan hanya ketika membaca paham, bukan itu saja. Tapi apa? Ketika mendengar paham. Sebab kalau tidak seperti itu, ayat wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu itu tidak diterapkan. Ini maksudnya ansitu itu ya tidak hanya mendengarkan kata-katanya, lagunya, suaranya, tapi dengan memperhatikan, meresapi maknanya. Lalu kalau tidak paham gimana? Umpamanya gini, ada orang baca wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Apa artinya? Wasiqal ladzina kafaru, orang-orang kafir itu digiring ila jahannam, ke neraka jahanam zumara, bergelombang-gelombang. Ini kalau dibaca oleh seorang qori yang sangat bagus suaranya, tidak paham, orang hanya bagus, toyib. Gimana masuk neraka kok toyib? Jadi kan, mestinya orang mendengarkan ayat yang tentang Al-Quran tentang neraka itu supaya menangis. Kalau tidak nangis supaya ditangis-tangiskan karena saking takutnya para Allah. Karena tidak tahu, akhirnya hanya bagus, hebat, toyib. Menghafal tadi. Jadi menghafal. Jadi menghafal itu karena mendengar, karena membaca. Banyak para sahabat itu udah tua, mau bisa menghafal, karena terus membaca, terus mendengar, terus. Saya pernah ketika saya suatu saat ada daurah di Mekah, ikut suatu daurah di Mekah 1 bulan setengah. Saya diajak di tempat pusat penghafalan Quran di Masjidil Haram. Ada program musim panas. Berapa lama mereka menghafal Al-Quran? Ternyata 2 bulan. 2 bulan hafal Quran. Hari-harinya terus. Dia memang difasilitasi, dia nginapnya di hotel dan seterusnya. Kalau malam semua dilengkapi, kalau siang sampai di Masjidil Haram. 2 bulan. Dan setelah satu telusuri ternyata tidak hanya orang Arab, termasuk juga orang non Arab, termasuk orang Indonesia, ada yang Indonesia dan bisa 2 bulan itu. Jadi bukan masalah Indonesia, ini membuktikan kembali tadi Allah memudahkan. Lain di Saudi, lain di Palestina, mungkin ada semua sudah baca berita itu ketika Gaza itu dibombardir oleh Israel. Semua fasilitas hancur, sekolah-sekolahan, masjid-masjid, rumah-rumah, senjata apalagi dan seterusnya. Orang Gaza, Hamas khususnya itu berpikir, terus apa ini senjata kita, modal kita melawan Israel ini? Israel harus hancur. Kita semua fasilitas kehidupan ini sudah habis. Perlawanan juga dirasakan apa? Kita sampai pada kesimpulan, senjata yang paling ampuh bagi kita adalah bagaimana menjadikan generasi-generasi Palestina ini generasi dari Quran. Maka akhirnya apa? Akhirnya ketika musim panas mereka melakukan mukhayyam, perkemahan training itu juga 2 bulan. Berapa yang hafal Quran? Yang hafal 4.000 anak-anak hafal Quran pada periode yang pertama. Periode yang kedua 10.000. Sehingga akhirnya Israel yang tidak takut. Jadi orang Israel itu tadinya tidak takut pada kekuatan militer. Apa punya apa? Tapi dengan anak-anak ini mereka takut. Sehingga dalam penjara itu termasuk bukan orang-orang tua, anak kecil juga di penjara. Ini di samping, dan kebetulan memang orang-orang Palestina itu tahu persis bahwa senjatanya adalah generasi yang akan datang. Mereka banyak anak, bahkan telah dihitung-hitung di antara yang meninggal dengan anak yang lahir itu banyak yang lahir.
Jadi ini betul-betul dimudahkan, asal sungguh-sungguh, dan sudah barang tentu orang menghafal Quran, membaca saja sudah manfaatnya luar biasa, apalagi hafal Quran. Bukan hanya yang bersangkutan, yang hafal Quran yang akan mendapatkan manfaatnya, kan menjadi Al-Quran menjadi penghibur di dalam alam kubur, menjadi syafaat di hari kiamat, dan di dunia akan memberikan pengaruh pada karakternya, perilakunya. Juga orang-orang yang paling berjasa dalam itu orang tua, karena dapat mahkota dari anak-anaknya yang menghafal Al-Quran. Nah, sekarang sudah banyak sekali juga metode-metode itu ya, bagaimana menghafal Quran, dan juga banyak para penghafal Quran, dan alhamdulillah sekarang ada semacam kebangkitan ya di Indonesia ini, orang kembali pada Al-Quran, anak-anak luar biasa ya. Yusuf Mansur mendirikan rumah-rumah tahfidz, banyak orang-orang juga siap untuk membantunya dan seterusnya. Saya kita semua saya kira berharap ke depan ini, saya kira bangsa ini yang sekarang ini orang membuat semakin pesimis, itu yang akan memberi optimis adalah ketika generasi-generasi ke depan ada generasi yang Quran. Karena dulu yang menjadikan bangsa jahiliyah menjadi bangsa yang berperadaban madani, merubah peradaban, makanya peradaban kufur, peradaban syirik, peradaban macam-macam itu kan Quran. Ya. Quran yang menjadikan Umar bin Khattab yang tadinya memusuhi habis-habisan Al-Quran, memusuhi habis-habisan Islam, memusuhi habis-habisan Rasul, menjadi dia berubah Quran, mendengarkan Al-Quran. Itu juga nggak sengaja, ya kan? Nggak sengaja mendengar Al-Quran. Yang merubah Abu Bakar dari orang yang sangat halus menjadi orang yang dalam waktu relatif cepat bisa menyiapkan para pahlawan, pejuang-pejuang. Al-Quran semua. Nah, Al-Quran itu masih sama, ya kan? Sama, nggak ada yang berbeda. Al-Quran yang dulu bisa merubah Umar, Al-Quran yang bisa dulu merubah Abu Bakar, Al-Quran yang dulu merubah peradaban jahiliyah, itu masih juga Quran kita ini sekarang ini. Nah, jadi kalau kita kembali kepada Al-Quran, berarti kita akan kembali kepada kejayaan Islam. Kita semakin merosot kualitas Islam karena kualitas kedekatan Islam adalah Al-Quran yang terus sudah merosot. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.